السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحيبته بسم الله الرحمن الرحيم، وببركاته بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والشكر له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 3, 4 dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita juga senantiasa barengi dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan di hari ke-6 di bulan Sya'ban ini. Kita masih bisa bersua melaksanakan seluruh agenda-agenda kita sebagai bagian daripada keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah riwayat, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Kenapa dikatakan sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah perintah kepada kita pada Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersalawat. Allah saja dan malaikat bersalawat. Maka bersalawatlah kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira terjemahan sederhananya seperti itu. Kenapa Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah dan Rasulnya beserta seluruh kita umatnya diperintah untuk bersalawat. Ini menunjukkan betapa agung dan derajat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu mulia. Coba kita perhatikan dalam hal yang paling sederhana dulu. Kalau dalam sholat kita sujud, kita ruku, dan semua ritual dalam sholat itu adalah bagian daripada hubungan kita secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ibadah mahdhah. Tapi tidak diterima salatnya kalau tidak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dipikir, coba kita bayangkan analoginya, kalau rapat senat universitas itu hanya bisa diikuti oleh anggota senat. Rapat senat fakultas pun juga demikian. Nggak bisa mengikut sertakan anak istri yang bukan dari bagian daripada anggota senat. Ini sholat, ibadah yang khas, ibadah mahdhah, tapi mengikut sertakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buah Muhammad? Siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Sehingga begitu agung dan mulia ditempatkan, sehingga tertolaklah salatnya, tidak diterima kalau tidak mengikut sertakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Nah, oleh itu baginda itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali menyuruh kepada kita untuk banyak-banyak belajar untuk bersalawat, menyayangi, mencintai, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salah satunya adalah man shalla alayya wahidason. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyara. Man shalla alayya asyara
sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolat kepadaku sekali dapatkan 10 pahala, siapa yang bersolat kepadaku 10 dapatkan 100, bahkan lebih dan seterusnya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal yang luar biasa. Dalam hal yang paling sederhana lagi, Allah kalau mau memanggil para nabi dan rasulnya yang lain selain Rasulullah SAW itu langsung dengan nama. Ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ya Yahya khuzil kitabi wa quwwah. Semua langsung disebut namanya. Wahai Adam, wahai Nuh, wahai Yahya, wahai Isa. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil langsung wa ya Muhammad. Pasti ada kata ya ayyuhar rasul, wahai nabi. Pernah suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panggilan yang sapaan yang biasa-biasa. Karena dianggapnya dia adalah ponakannya. Rasul Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan dengan panggilan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk turun mandat surah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil nama Rasul itu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu, dengan panggilan sapaan yang sama dengan sapaan sesama itu. Tak boleh. Ini larangan. Maka kalau kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah saja manggilnya dengan ya ayyuhar rasul dengan panggilan yang indah, maka kita sebagai umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggillah juga dengan panggilan yang ta'zim. Maka kita keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia kalau bersalawat itu pakai kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai bentuk penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk ketakziman kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.